Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Kali ini ada kasus unit Vivo Y91 dengan keluhan user tidak bisa digunakan kartunya ya. Kartu SIM tidak terbaca plus tidak bisa paket ya. Jelas adalah permasalahan di sinyal. Nah untuk tadi sudah dicek ya, emailnya keluar, kemudian pita basebandnya juga ada, dan ketika dicari manual dia nggak mau, terus dimasukkan kartu juga tidak ada layanan. Ini sering terjadi di Vivo seri Y91, Y93 dan Y95 apa ya, lupa saya. Pokoknya Vivo yang seri itu memang lumayan sering kasusnya, yaitu sinyalnya hilang. Oke, sinyalnya hilang. Ini kita bongkar dulu HP-nya. Dan ini HP-nya belum pernah diservis ya, jadi untuk membukanya untuk pertama kali ini rada lumayan susah. Yang penting terus dicongkel, bisa dengan plat yang saya gunakan atau dengan yang lain yang bisa untuk ngangkat backdoornya dari kunciannya. Oke, ini sudah terbuka. Hati-hati untuk buka backdoor, ada fleksibel fingerprint. Nah untuk melepas konektornya harus kita lepas dulu. Ada plat yang dibaut ke mesin. Nah ya, ini kita lepas dulu bautnya, baru bisa kita lepaskan untuk konektor fingerprint. Ya, jadi kalau buka HP yang seperti ini harap hati-hati ya teman-teman, karena tidak jarang ketika dibuka karena nggak hati-hati putus untuk fleksibel fingerprintnya. Oke, sudah saya lepas konektornya, baterai, LCD dan sebagainya. Ini masih ada baut di bagian atas. Nah untuk kasus sinyal hilang ini banyak ya, kendalanya mungkin bermacam-macam ya teman-teman penyebabnya. Nah kalau yang biasanya mungkin HP jatuh, atau mungkin pernah masuk air lalu sinyal hilang, terus mungkin kepentok atau apa ya. Kalau ini saya tanya memang tidak pernah jatuh, nggak pernah masuk air, pokoknya terawat banget ya, karena yang pakai juga mantan Pak Lurah ya. Oke, ini perhatikan. Oke ya, untuk angkat mesin, nah ini ya, saya terkadang lupa ada baut kecil yang nggak kelihatan ya, lalu dipaksa diangkat tuh. Jadi efek paling parahnya mesinnya patah ya teman. Oke, ini sudah keangkat dan memang ini ya, ada yang nempel nih, nggak tahu ini bagian apa. Oke, ini sudah saya lepas. Ternyata karet yang melindungi kamera depan. Oke, untuk kasus sinyal hilang ya, pasti teman-teman teknisi sudah paham lah area mana yang akan kita eksekusi. Karena kalau dilihat dari ciri-cirinya tadi itu kerusakan bukan pada software gitu. Jadi kerusakan sinyal hilang ini bukan pada software, melainkan pada hardware. Nah ini langsung saya cari ya, dan saya vonis di bagian IC WTR.
Nah, IC WTR ini IC-nya kecil ya teman, di Vivo Y9 ini kecil. Nah, lokasinya di sini ya, lokasinya di balik kaleng yang saya congkel ini apa, lapisan kuningan ya, apa ya, pokoknya di sini lah. Nah, di balik kaleng yang ini itu ada IC WTR untuk sinyalnya, IC RF-nya ya. Nah, di sini ini ada lubang kecil kotak. Nah, itu kelihatan IC-nya. Nah, itulah IC WTR-nya. Nah, itu yang akan kita eksekusi ya teman ya. Ya, ini belum dijamin berhasil ya, atau kemungkinan berhasilnya belum terlihat. Artinya ya ini saya juga rada-rada apa ya, hati-hati juga, karena kalau salah eksekusi juga tambah parah, malah nanti jadi mati gitu ya. Tapi bismillah, mudah-mudahan kasusnya adalah di IC ini. Jadi kalau tadi di bagian software emailnya 0 atau pita basebandnya tidak terbaca atau tidak ada, nah ini bisa dipastikan di software. Tapi ini ada semua, emailnya ada, pita basebandnya ada ya. Itu kemungkinan besar ada di hardware atau di mesinnya. Nah, untuk eksekusi kali ini saya akan coba dulu di rehat ya teman-teman. Kita panaskan IC-nya. Siapa tahu timah-timah di IC-nya, di kaki IC itu sudah rada mungkin ada korosi atau ngangkat sedikit, saya juga nggak paham ya. Mudah-mudahan kita rehat nanti bisa sembuh. Nah, untuk rehat-rehat tipis ini ya sebaiknya ya teman-teman, kita angkat kalengnya ya. Yang paling baik, yang paling bagus dan aman ya diangkat kalengnya. Tapi ini biar apa ya, pokoknya saya coba yang seperti ini dulu lah ya. Ini saya coek-coek di bagian kaleng pas di atasnya IC WTR ya. Ini rada susah karena pemotong tangnya juga agak susah ini. Oke, pokoknya kita lubangi kira-kira ya bisa untuk panas dari blower ini masuk secara maksimal. Kalau terlalu kecil nanti takutnya panasnya malah nggak masuk atau nggak kena IC langsung, malah kena di platnya. Oke, ini masih saya lebarkan lagi lubangnya. Jadi buat teman-teman, kalau eksekusi bisa di tang seperti ini untuk membuka jalan supaya IC-nya kelihatan, atau yang lebih enak dan leluasa, angkat kalengnya. Oke, ini dikit lagi bagian kanan. Oke, ini saya rasa cukup. Oke, saya rasa cukup. Nah, untuk eksekusinya seperti biasa ya teman, siapkan pengunci mesin seperti ini, ratakan, kemudian panaskan blower. Nah, untuk settingan blower ini saya gunakan blower yang KW ya, yang murah-murah. Ini saya gunakan di settingan panasnya 365 ya. Kemudian anginnya saya gunakan 15. Anginnya saya gunakan 15. Ini biar lebih aman. Untuk konektornya saya tutup dengan bagian plat. Bisa juga teman-teman tutup dengan lapisan apa, isolasi anti panas bisa, kemudian aluminium foil juga bisa. Oke, ini saya siapkan untuk blowernya, saya panaskan dulu. Kemudian ini saya kasih flux. Nah, untuk flux yang saya gunakan ini merek mekanik ya teman-teman. Rekomendasi dari senior teknisi juga menggunakan mekanik
lumayan bagus begitu, walaupun bukan yang paling bagus. Oke, sudah siap, kita setting dan kita tembak dengan blower. Untuk rehot teman-teman bisa, ya ini sesuai selera sebenarnya. Yang penting tembakkan ke IC dengan durasi waktu ya antara 30 sampai 50 detik. Ya, jangan terlalu lama, juga jangan terlalu cepat, karena kalau kecepatan langsung diangkat nanti timahnya belum meleleh sudah kita angkat. Jadi masih anget-anget udah diangkat gitu, belum panas, belum meleleh timahnya. Oke ya, ini cara merehot ya teman-teman, tanpa disenggol atau digoyang IC-nya. Nah, kalau direhot nanti belum sembuh ya kita panaskan lagi sambil digoyang sedikit IC-nya. Oke, proses pemanasan IC atau rehot IC WTR sudah selesai. Ini proses rehotnya ya, baru selesai. Mudah-mudahan keberhasilan berpihak kepada kita ya. Oke, ini sembari nunggu dingin ya teman-teman. Jadi untuk kasus sinyal ini memang kebanyakan itu di WTR. Kalau di bagian software kita cek itu semuanya normal, kebanyakan. Pun ada juga di bagian RF juga ada, tergantung kondisi rusaknya di apa. Apakah nggak bisa 4G, apakah nggak bisa muncul sinyalnya, nggak kebaca kayak tadi, atau kebaca tapi muncul 4G tapi nggak bisa dipakai datanya, dan seterusnya, banyak. Nah, itu biasanya memang kebanyakan antara di IC WTR atau di IC RF, begitu ya teman-teman. Nah, kalau di posisi di HP ini IC RF-nya ada di sebelahnya. Nah, kalau posisi video ini berarti di sebelah kanannya. Nah, sebelah kanannya IC WTR, ada IC RF. Biasanya kalau yang bermasalah RF-nya itu 4G nggak keluar ya, atau hilang begitu, namun kebaca. Tapi kalau sama sekali nggak ada sinyal itu biasanya di IC WTR. Memang untuk kasus sinyal ini memang ya hoki-hokian ya teman-teman. Kalau dipanaskan dia hidup kembali atau sembuh ya berarti memang sedang hoki gitu ya. Karena sebelumnya juga saya pernah mengeksekusi Samsung A71 ya, Samsung A71, kasus yang sama, tidak bisa membaca kartu. Ini IC WTR sudah saya rehot, sudah saya goyang berkali-kali, bahkan takut kepanasan malah mati, tetap nggak sembuh. Akhirnya saya cancel kasusnya karena orangnya juga buru-buru untuk HP-nya dipakai. Memang kasus sinyal ini rada-rada sulit kalau pas ketemu yang sulit ya. Jadi kalau ketemu yang mudah enak ya, sekali panaskan atau goyang dikit sembuh ya. Dan untuk kasus ini kalau memang direhot, digoyang masih belum berhasil ya, angkat IC lalu ganti yang baru ya teman-teman. Nah, sebelum ganti yang baru itu angkat IC, kemudian rebal atau cetak ulang kakinya, baru dipasang kembali. Kalau sudah direbal masih belum juga berhasil ya ganti. Oke, saya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sinyalnya keluar. Oke, ini untuk kodenya juga sudah diberikan. Mudah-mudahan berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Nah, ada notifikasi WA muncul, biasanya berhasil, mudah-mudahan ya. Ya Allah, mudah-mudahan ini berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke. Alhamdulillah kebaca ya teman. Telkomsel, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kebaca dan 4G-nya keluar. Oke. Nah, sebelum ini
sinyal atau kartu nggak kebaca, ketika diaktifkan mode datanya tidak keluar lambang 4G. Oke, alhamdulillah ini berhasil dengan kita panaskan IC WTR-nya, dan mudah-mudahan ya bertahan lama. Karena kasusnya memang ini HP nggak pernah jatuh, kata user, nggak pernah jatuh, nggak pernah kemasukan air. Nah tadi kita lihat juga mesinnya masih bersih ya. Ya mudah-mudahan itu hanya karena usia aja, kaki-kakinya butuh disentuh sedikit atau dipanaskan sedikit. Oke, alhamdulillah ini nggak perlu kita angkat kalengnya. Dengan kita buka sedikit seperti ini dan kita rehat, berhasil kembali muncul sinyal 4G-nya dan juga bisa untuk internetan yang pastinya. Oke, kita rakit kembali kamera depan. Jadi untuk kasus sinyal memang kayaknya sepele ya teman-teman, tapi ini juga bisa berakibat fatal. Karena kalau di IC WTR-nya bagus, lalu jalurnya bermasalah, nanti larinya ke CPU atau SoC. Nah, kalau sudah kena SoC, ini sudah kasus berat. Jadi kayaknya cuman kasus sinyal sepele, tapi bisa ya berakibat mati total, karena yang kita eksekusi nanti di akhir adalah di SoC-nya. Kalau IC WTR bagus ya, kemudian jalurnya juga bagus, nah kan bisa lari ke SoC-nya. Kalau sudah SoC, ini sudah tantangan besar, sudah kasus berat, dan resikonya bisa mati total. Oke, ini sudah dirakit kembali, tinggal kita kencangkan, kita pasang baut-bautnya. Oke, untuk masang backdoornya ini, untuk masang konektornya ini kita pasang sebelum masang plat ya, karena plat ini tujuannya untuk melindungi bagian konektor-konektornya, baik konektor fingerprint, baterai, LCD maupun mainboardnya, flexible mainboard. Oke, ini sudah saya pasang untuk bautnya. Tinggal kita rakit. Alhamdulillah ya teman-teman, bisa berhasil, dan mudah-mudahan ini bisa awet dan ya yang jelas bertahan lama lah gitu. Tinggal kita masukkan kembali kartu SIM-nya dan juga SD card-nya. Dan tadi kenapa kartu yang terbaca cuma satu ya teman-teman, padahal kartu yang kita masukkan 2, itu karena memang pemilik bilang yang satunya yang mati gitu. Oke teman-teman, mungkin kali ini sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat videonya. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.